Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abdul Malik Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk di bab yang baru, bab tentang al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu pembahasan ini pembahasan yang penting untuk dikaji karena dia bagian daripada ruknun min arkanil Islam. Haji itu berikut umrah merupakan salah satu di antara rukun dari 5 rukun Islam. Baik. Di pembahasan pertama, muallif hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita tentang ta'rif, definisi, kemudian tentang manzilah, kedudukan, dan juga tentang hukumnya, yakni hukum dari ibadah haji. Beliau menyampaikan, ketahuilah wahai ukhti muslimah bahwa haji menuju Mekah untuk menunaikan, ketahuilah wahai ukhti muslimah bahwa haji itu adalah kita bermaksud menuju ke Mekah untuk menunaikan serangkaian ibadah, mulai dari tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, serta menunaikan seluruh manasik. Itu semua dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu definisi daripada haji. Jadi kita mendatangi atau menuju ke Mekah, tempat didirikannya Baitullah Al-Haram, untuk menunaikan serangkaian ibadah yang tadi kita sebutkan. Semua itu dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunaikan perintah Allah
dan tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Haji juga salah satu dari 5 rukun Islam dan juga salah satu kewajiban yang mesti diketahui dari dinul Islam ini secara pasti. Dia merupakan salah satu kewajiban maklum bid-darurah yang diketahui di dalam Islam ini secara pasti. Andai kata ada orang yang mengingkari kewajiban haji ini, maka dia kafir, murtad atau keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, walillah 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas manusia lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa saja, yakni siapa saja, bagi siapa saja yang mampu berangkat ke sana. Man istata'a ilaihi sabila. Kalimat walillah ini yufidul hasr, ya, bahwa penunaian ibadah haji itu mesti ikhlas. Tujuan, sasaran, maksudnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridha Allah dan juga pahala di sisinya. Taib. Tentu poin ini penting sekali untuk diperhatikan, ya, dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya terkait dengan ibadah haji. Karena keikhlasan ini pondasi dasarnya. Dan ini ibadah besar. Ya, saking besarnya masyarakat kita punya ungkapan tersendiri untuk ibadah haji ini. Ya, orang kita nyebutnya naik haji. Rukun Islam yang lain tidak pakai naik. Naik syahadatain, naik salat, naik puasa, naik zakat. Ya. Enggak ada itu. Tapi giliran haji ada ungkapan naik haji. Ya. Taib. Tentu ungkapan ini mungkin muncul dari lisan masyarakat kita karena begitu besarnya ibadah ini dan tidak semua orang tentu diberi kemampuan. Ya, karena kita ini jaraknya sangat jauh, ya, ribuan kilometer untuk bisa menuju ke sana. Ya, terlebih di masa-masa dahulu, gitu ya, yang bisa berbulan-bulan menggunakan kapal laut, ya, antara hidup dan mati, kan begitu. Barakallahu fikum. Ya, sekarang orang ke sana cukup 9 jam saja. Kalau ibu pakai jet pribadi, ya, itu bisa lebih cepat lagi, begitu kan? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ibadah besar ini tentu godaan, rintangan dan juga hambatannya sangat besar. Di antaranya adalah godaan untuk tidak ikhlas. Godaan untuk tidak ikhlas. Ya, sebagian orang berangkat ke sana karena pengen punya titel, begitu ya. Jadi dulu tidak punya titel, ketika pulang dari haji dia punya titel. Ya, kalau diundang itu tulisan di surat undangan tidak ada hak titiknya, biasanya ngomel-ngomel itu, ya. Kamu nggak tahu kah saya baru pulang dari tanah suci, harusnya pakai hak titik, gitu ya. Kalau perempuan HJ titik, begitu kan? Jadi seolah-olah itu adalah titel, ya, sebagaimana layaknya orang sekolah ketika tamat, ya, kuliah, ketika tamat mendapatkan titel dan gelar. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ya, terkadang juga panggilannya jadi berubah, begitu kan? Panggilannya jadi berubah. Kalau ada orang langsung manggil namanya, itu hatinya itu mengalami perubahan, ya.
ngomel-ngomel hatinya walaupun mungkin mulutnya diam saja gitu ya. Ini orang seperti tidak tahu saja saya itu pulang dari tanah suci. Yang lebih ngeri lagi Ibu, ini kasus nyata, ya namanya orang awam begitu ya. Dia berangkat ke sana itu untuk umroh, bukan untuk haji. Ternyata ketika pulang pengen dipanggil ibu hajah, ya. Ketika dia narikin uang arisan dari teman-teman tetangganya, ya, itu ketika ada yang manggil namanya, itu ditegur, "Ibu, jangan manggil nama dong, saya kan baru pulang dari tanah suci." Ya, itu belak-belakan Ibu. Ini kisah nyata, ya. Dan yang cerita begitu tuh seorang ibu-ibu, gitu. Cerita ke saya. Taib. Artinya apa di sini? Ini rawan sekali. Orang yang tidak berangkat haji saja, sekedar berangkat ke tanah suci untuk umroh, ternyata pulang pengen dipanggil ibu hajjah. Kalaupun harusnya mau dipanggil, ya ibu umroh, gitu. Kan dia ke sana bukan haji, ya. Ibu umroh. Kalau memang mau dipanggil, ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Namun demikianlah ya, keawaman orang itu menjadikan ya terkadang tingkah lakunya, sikapnya itu bikin kita ilfil. Taib. Ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi ini poin penting, ikhlas ya di dalam menunaikan ibadah haji. Bahkan ada lagi yang kalau hajinya sudah berkali-kali gitu ya. Itu manggilnya bukan hajah tapi hajah gitu ya. Pakai sigot mubalaghah begitu ya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Para ulama sepakat bahwa haji itu wajib bagi wanita muslimah apabila dia itu mampu. Nanti kriteria kemampuan bagi seorang wanita itu apa? Ada pembahasannya tersendiri. Dan dia tidak diwajibkan kecuali hanya sekali saja seumur hidupnya. Berarti kalau ibu berangkat haji yang kedua, itu hukumnya apa? Sunnah. Berangkat yang ketiga hukumnya sunnah. Dan demikian seterusnya. Yang wajib itu hanya satu kali saja. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkhutbah kepada kami, kemudian beliau bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja, fahujju." Faqala rajulun, "Akulla amin ya Rasulullah?" Fasakata hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am lawajabat walamastata'tum." Jadi suatu ketika Nabi berkhutbah kepada kami, yakni para sahabat. Kata Nabi, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah memfardukan haji atas kalian, maka fahujju, berhajilah kalian." Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" Apakah kewajiban ini setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Nabi terdiam. Sampai kemudian akhirnya orang itu mengulang pertanyaannya sebanyak 3 kali. "Akulla amin ya Rasulullah? Akulla amin ya Rasulullah?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau saja aku berkata na'am, iya, lawajabat, niscaya haji itu akan diwajibkan setiap tahun. Walamastata'tum, dan kalian tentu tidak akan mampu melaksanakannya." Dan Nabi tidak menjawab na'am. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak wajib setiap tahun. Kewajibannya seumur hidup satu kali saja. Taib, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa berangkat haji. Semoga yang sudah
punya kursi, cepat berangkatnya. Mungkin ada yang sudah punya apa namanya Bu, kuota ya. Kalau orang nabung misalkan 2 tahun lalu, kursi apa kuota istilahnya? Sudah dapat kursi haji gitu ya. Mudah-mudahan segera diberangkatkan. Tidak nunggu puluhan tahun, begitu ya. Keburu mati kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kewajiban haji itu 1 kali saja seumur hidup. Kecuali jika ada seorang wanita telah bernazar untuk melakukan haji setiap tahun. Masya Allah. Saya bernazar karena Allah untuk berhaji setiap tahun. Misalkan ada orang bernazar begitu. Maka berarti wajib setiap tahun dia berangkat. Masya Allah ibu, sebagian orang itu diberi keistimewaan. Ya. Tiap tahun diundang oleh pihak kerajaan Saudi. Nah itu yang dapat undangan khusus kayak gitu tuh Masya Allah itu. Itu spesial banget. Taib. Ya mudah-mudahan ya suami ibu jadi menteri agama gitu. Itu punya keistimewaan tersendiri ibu ya. Atau nanti 5 tahun lagi ibu jadi ibu negara gitu kan. Itu bisa masuk ke kuburan Nabi itu Bu gitu ya. Kalau mau pengen lihat kuburan Nabi. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang bernazar haji tiap tahun, maka wajib dia memenuhi nazarnya tersebut. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya di sini muallif hafizahullahu taala menjelaskan kepada kita sebagian daripada keutamaan haji. Sebagian daripada keutamaan haji. Ada 3 fadilah dari haji yang beliau sampaikan di sini. Pertama, haji itu adalah jihad yang paling utama bagi wanita. Jadi kalau ada jihad bagi wanita, maka jihad yang paling utama bagi wanita itu adalah ibadah haji. Berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kami memandang jihad sebagai amalan yang paling utama. Tidakkah kami diperbolehkan berjihad?" Ini sahabiat, ya Masya Allah. Ibunda kita semua, Ummul Mukminin, ya saking semangatnya untuk mendapatkan fadilah, ingin menyamai fadilah yang didapatkan oleh para sahabat atau para lelaki dari kaum muslimin, maka bertanya kepada Nabi, "Tidakkah kami diperbolehkan berjihad?" Maka kemudian Nabi menjawab, "La, lakinna afdalul jihad lakunna afdalul jihad hajjun mabrur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi untuk kalian ada jihad yang paling utama. Ada jihad yang paling utama. Apa itu? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Haji mabrur itu apa ibu? Ya, haji mabrur itu haji yang memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagian penjelasan menyatakan haji mabrur itu haji yang makbul, haji yang diterima. Apakah tahu haji kita diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu, tidak ada beritanya. Ya.
Ibu-ibu yang sudah berhaji, tahu nggak haji ibu sudah diterima di sisi Allah? Tidak ada yang tahu, gitu ya. Tidak ada malaikat laporan kepada kita. Namun indikasinya ada. Ciri orang itu hajinya diterima di sisi Allah, ciri orang itu hajinya mabrur adalah menjadikan dirinya semakin lebih baik sepulang dari haji, ya. Kalau dulu belum berhaji, pelitnya minta ampun, ya. Setelah pulang dari haji, dia jadi dermawan. Nah, berarti kan ada perubahan. Berarti hajinya mabrur. Ya. Dulu sebelum berangkat berhaji, ya orangnya sensitif, emosian, gampang marah. Sekarang lebih bijaksana sepulang haji. Berarti hajinya haji mabrur. Itu tanda hajinya haji mabrur. Dulu hidupnya gerasak-gerusuk, tidak ngerti batasan syariat. Sepulang dari haji, dia lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan. Maka itu indikasi hajinya itu haji mabrur. Dan demikian seterusnya. Dulu sebelum berangkat haji tidak sholat. Sekarang Masya Allah sholat 5 waktu sepulang dari haji. Bahkan dia berjamaah di masjid. Nah, berarti itu tanda hajinya haji yang mabrur. Dulu jutek sama istrinya, ya sebelum berangkat haji, sepulang dari haji jadi romantis, ya jadi sangat sayang, perhatian sama istrinya. Berarti hajinya haji mabrur. Intinya ada perubahan pada dirinya terkait dengan hablum minallah, juga terkait dengan hablum minan nas. Itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, di antara fadilah haji, haji itu menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di poin pertama itu hadisnya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Nah, di hadis kedua ini bahwa haji menghapuskan dosa itu ada di Sahihain, ada di riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu dia tidak berkata kotor, tidak melakukan rafath, perbuatan, ucapan, sikap, tingkah laku yang kotor, yang keji, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, maka kata Nabi, raja'a, dia pulang dari berhaji kayaumi waladathu ummuh. Dia pulang dari berhaji dalam keadaan bersih dari dosa sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Bayi baru lahir itu bersih enggak ibu? Bersih, Masya Allah. Kulitnya keriput enggak? Enggak. Matanya bersih bu? Cekas banget matanya. Ya, menunjukkan mata yang belum punya dosa. Mulutnya bau tidak? Mulut bayi seger, bau mulut bayi itu seger gitu ya. Pokoknya bersih ya, dalamannya bersih, luarannya ya. Bersih juga secara maknawi, tidak ada dosa, tidak ada dosa ya. Beda dengan kita kan ibu ya, sudah terlalu banyak dosa. Uban di kepala bisa jadi karena dosa ya. Mata yang rabun bisa jadi karena dosa. Fisik yang ringkih bisa jadi karena dosa. Dikit-dikit lupa bisa jadi karena dosa ya. Suka ada yang lupa bu? Tuh kan pulpen ketinggalan, pulpen gitu kan. Padahal sudah dideketin tadi tuh ya. Tinggalan pulpen.
Ya kan Ibu? Barakallahu fikum. Ya, coba kali-kali bercermin. Kalau ibu-ibu sering bercermin ya. Coba lihat bola mata kita. Bersih atau kotor Ibu. Nah, itu dijadikan bahan muhasabah. Bisa jadi kotornya mata kita itu karena kotoran dosa. Mulut, coba perhatikan mulut. Bau atau harum seperti mulutnya bayi gitu ya. Mulut kita seperti mulut bayi Ibu. Na'udzubillah gitu. Apalagi bangun tidur gitu kan. Barakallahu fikum ya. Bisa jadi mulut bau kita itu karena banyaknya dosa lisan. Dosa lisan. Ya biasanya banyak dikerjakan siapa Bu? Dosa lidah ini perempuan. Mudah-mudahan bukan perempuan yang di sini. Baik. Dan demikian seterusnya. Perhatikan di sini. Orang yang haji dengan memenuhi dua kriteria tadi, tidak melakukan rafas, tidak melakukan fusuk, tidak melakukan kefasikan, maka dia seperti hari di mana ibunya pertama kali melahirkan dirinya. Betul-betul bersih lahir batinnya. Bersih dari dosa. Berarti haji itu menghapuskan dosa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tentu syarat tadi mesti dipenuhi. Jangan melakukan rafas. Rafas itu berkata-kata yang kotor. Ya, sebagian menjelaskan rafas itu kalimat yang biasa diucapkan seorang suami ke istrinya, istri kepada suaminya. Bahasa-bahasa jorok gitu ya. Itu tidak boleh ketika sedang berhaji. Makanya kalau sedang berhaji ya antara suami istri, nah itu harus betul-betul menjaga, menjaga. Taib. Apalagi pengantin baru berangkat haji, itu harus lebih menjaga lagi dari kata-kata rafas. Kemudian fasik. Jangan berbuat kefasikan. Ya, termasuk kefasikan adalah bertengkar. Nah, ini biasanya pengantin lama gitu ya. Kalau berangkat ke sana sama-sama berangkat haji atau umroh itu sering bertengkar gitu ya. Enggak boleh. Tahan dulu walaupun pasangan kita bikin jengkel, begitu ya. Tahan dulu ya. Nanti dilampiaskan kapan, Bu? Selesai haji. Jangan juga gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, begitu. Nah, itu berbuat fasik, bertengkar. Di antara kefasikan itu bertengkar. Ada jamaah haji pernah cerita ke saya. Jadi beliau satu rombongan dengan satu pasangan gitu. Sudah rada sepuh itu pasangannya. Dan memang yang berhaji dari masyarakat Indonesia itu rata-rata sudah sepuh. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Itu cerita ya, si bapak dan ibu ini dari semenjak di Indonesia saja, keberangkatan di Indonesia, di asrama haji, di bandara, di pesawat, sampai selesai haji itu kerjaannya tengkar aja. Ya. Jadi suami istri ini kerjaannya tengkar aja. Padahal sudah sering diingatkan oleh jamaah yang lain. Ibu sabar, bapak sabar. Ini kita sedang berjuang, berkorban, kita sedang berhaji. Enggak mempan ibu, tidak mempan. Ya. Usut punya usut, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata yang sering dia lakukan ketika di Indonesia, maksudnya ketika di rumahnya. Nah itu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalama. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu perbuatan fasik, tidak boleh bertengkar, berdebat, meninggikan suara, membentak orang. Ini termasuk kefasikan. Kalau dua syarat ini dipenuhi, insya Allah haji itu akan memberikan fadilahnya. Di antaranya menghapuskan dosa-dosa. Ya, sebagaimana hari saat dia baru dilahirkan ibunya. Yang ketiga, haji itu balasannya adalah surga. Sebagaimana
Satu riwayat dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Satu umrah ke umrah berikutnya kaffaratun, menjadi penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Masya Allah. Jadi kalau orang rutin tiap bulan berumrah, ini Masya Allah, jarak antara satu umrah ke umrah berikutnya menjadi kafarat atas dosanya. Tentu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jelas ya? Haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Jadi yang tidak punya balasan lain kecuali surga itu adalah haji yang mabrur. Berarti haji yang tidak mabrur balasannya bukan surga. Bagaimana haji yang tidak mabrur? Tadi haji yang kemudian dicampuri dengan rafath, dicampuri dengan kefasikan, wal iyadzu billah, sebagian orang mencampurkan khurafat, takhayyul, kesyirikan, kekufuran di dalam ibadah hajinya. Ya. Barakallahu fiikum. Orang ya pada sungguh-sungguh berdoa kepada Allah saat wukuf, dia malah berdoa kepada tiang yang katanya tiangnya Nabi Adam dan Hawa, ya, malah nulis-nulis ya namanya, ya, kemudian tanam KTP di situ, ya. Barakallahu fiikum. Ya. Ada juga yang ngambil tanah di padang Arafah untuk dijadikan jimat. Nauzubillah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, jelas haji yang seperti itu jauh dari kata haji mabrur. Dan biasanya orang yang model hajinya seperti itu pulang dari haji nggak ada efeknya. Hajinya itu nggak ngefek bagi dirinya. Bahkan sebagian orang pulang dari haji malah tambah kumat. Gitu. Orang nyebutnya haji tomat. Sebelum haji tobat-tobat, nangis-nangis, minta maaf ke tetangganya, takut ketiban kren, ya. Takut kejebak di terowongan, takut mati, gitu ya. Barakallahu fikum, menampakkan taubatnya. Pulang dari haji semakin kumat. Dulu sebelum berangkat haji pelit, ya. Pulang dari haji tambah pedit, gitu ya. Dulu sebelum berangkat haji, ya, dia sombong, begitu ya. Sepulang dari haji tambah sombong. Nah, itu indikasi hajinya tidak mabrur. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya syarat wajib haji bagi wanita. Nah, ini syarat-syarat wajibnya haji bagi wanita. Haji tidak diwajibkan bagi wanita kecuali jika terpenuhi 6 syarat berikut ini. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Pertama, dia itu seorang muslimah. Berarti keluar dari kata muslimah apa? Musyrikah atau kafirah. Wanita kafir wajib haji enggak? Enggak. Dia baru wajib haji ketika dia masuk Islam. Berarti kalau dia tidak berhaji padahal mampu, disiksa enggak? Disiksa enggak, Ibu? Muslim punya kemampuan untuk berangkat haji, tidak berangkat haji, disiksa enggak? Disiksa karena dia meninggalkan kewajiban. Nah, kalau wanita kafirah, Barakallahu fikum. Taib.
ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya khitab syariat itu juga kewajibannya mengenai orang-orang di luar Islam. Namun mereka untuk mengerjakannya harus dengan syarat masuk Islam dulu. Artinya bukan berarti ya ketika mereka enak ya jadi orang kafir enggak wajib sholat. Ya. Enak ya jadi orang kafir tidak wajib haji, tidak wajib puasa Ramadan. Tetap mereka juga wajib. Terkena beban itu. Namun ya untuk mengerjakannya mereka wajib masuk Islam dulu. Maka ketika orang-orang kafir tidak sholat, mereka disiksa karena mereka enggak sholat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian disiksa di neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Karena kami dulu tidak sholat. Adalah orang kafir ini. Berarti beban syariat pun ada pada diri mereka. Cuman untuk mengerjakannya mereka harus masuk Islam. Nah begitu. Jadi syarat pertama adalah muslimah. Berarti wanita kafirah tidak memenuhi syarat. Ya makanya ya tanah haram itu kan tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Yang kedua sudah baligh. Berarti anak yang belum baligh tidak memenuhi syarat. Ustaz, bagaimana kalau anak saya ikut haji? Gimana, Bu? Ya, tidak masalah dibimbing, diarahkan, diajari, didampingi, dibersamai supaya melaksanakan sesuai dengan aturan syariat, tapi pahalanya untuk siapa? Untuk orang tuanya, karena dia belum balik. Berarti nanti kalau balik tetap wajib tidak? Tetap wajib. Taib. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah aqilah. Yakni berakal sehat. Berarti kalau akalnya tidak sehat, tidak memenuhi syarat. Siapa yang akalnya tidak sehat? Orang yang hilang akal. Orang yang tidak waras. Orang yang junun atau majnun. Berarti orang gila wajib haji enggak? Tidak wajib. Sampai dia sembuh dari gilanya. Ada doa berlindung dari gila, Ibu? Apa doanya? Siapa yang hafal? Kalau pikun itu gila enggak? Pikun itu sama enggak dengan gila? Mirip gitu ya. Dia mirip. Kan sama-sama hilang ingatan. Hilang akal. Tapi dia lebih mending daripada orang gila yang murni. Kalau pikun tuh ya edan eling gitu. Nah kita diajari berlindung dari penyakit pikun, berlindung dari penyakit gila. Apa doanya, Bu? Wah, ibu-ibu harus hafal ini. Sudah pada sepuh kan ibu-ibu kan? Ya di antara penyakit yang rawan menimpa orang tua itu apa? Pikun. Ya kan Ibu? Maka berlindung dari penyakit pikun. Apa doanya? Depannya Allahumma. Hafal ya kalau Allahumma. Allahumma inni a'udzubika. Sampai situ hafal? Gak ada yang hafal, Bu? Kalau sudah nenek-nenek harusnya hafal ini. Oh, di sini mungkin gak ada nenek-nenek ya.
Barakallahu fiik. Bisa yang itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa dhala'id dain wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Atau ada juga Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, ya. Minal baros, dari penyakit belang, baros. Ada penyakit apa namanya, Bu? Yang ya tiba-tiba putih, ya, kulitnya kadang memerah, belang aja. Ada yang putihnya, ada yang merahnya. Apa istilah kesehatannya? Apa namanya itu? Penyakit apa, Bu? Albino. Ya, yang pokoknya putih dan merah begitu ya. Belang aja. Baik, itu baros. Wal junun. Wal junun, penyakit gila. Ya, masuk di dalamnya pikun. Wal judham, penyakit lepra. Wa min sayyi'il asqam, dan dari segala penyakit yang berbahaya. Ibu pada pengen sehat, Bu? Nah, di samping ikhtiar sehat, kita jangan lupa doa. Ya. Hayo aja ikhtiar sehat begitu ya, Masya Allah, olahraga tiap hari, ya, makan dijaga ketat, tapi lupa doa. Nah, ini masalah ini, gitu ya, masalah. Ikhtiar itu mesti dibarengi dengan doa. Doa juga dibarengi dengan ikhtiar. Itu tawakal yang benar. Jadi doa terus berdoa kepada Allah. Karena sehat itu mahal atau murah? Sehat itu berharga sekali, gitu ya. Orang kalau tidak sehat, Ibu, hartanya yang banyak manfaat nggak? Enggak. Ya. Buat apa banyak harta tapi nggak sehat? Ya kan? Kalau tidak sehat kayak apa? Orang punya segala sesuatu tapi nggak sehat, tidak bisa dinikmati. Maka sehat itu nikmat yang sangat besar. Jangan disia-siakan dan terus dijaga, dimintakan kepada Allah. Nah, salah satunya dengan doa-doa seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu syarat ketiga, berakal sehat. Yang keempat, syarat wajibnya haji adalah merdeka. Merdeka itu maksudnya apa? Bukan budak, bukan hamba sahaya. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada ya perbudakan. Yang kelima, istita'ah, yakni dia memiliki kemampuan untuk berhaji. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Istita'ah itu dalam 3 hal. Istita'ah di sini terwujud dengan 3 hal. Yang pertama, badannya sehat, tidak sedang sakit. Barakallahu fikum. Ini menjadi poin yang sebetulnya menjadi PR bersama, terutama pihak-pihak yang terkait. Ibu yang dirahmati Allah, masyarakat kita ini rata-rata yang berangkat ibadah haji itu rata-rata sudah lanjut usia, ya kan? Dan rata-rata orang di masa tua itu tidak sesehat waktu di masa muda. Nah, ini kan jadi masalah sebetulnya. Maka nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah, seharusnya ini menjadi
bahan ya untuk kemudian direnungkan terutama oleh pihak-pihak terkait ya, karena memang antriannya begitu panjang begitu ya, sehingga kalau daftar di usia 20 mungkin dia akan dapat panggilan itu di usia 60 begitu ya, 40 tahun, ada yang 50 tahun. Nah ini kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan terus dibenahi, diperbaiki. Kasihan kan kalau kemudian orang itu berangkat ibadah hajinya di masa-masa setelah kesehatannya mulai menurun ya, sedangkan kriteria istita'ah itu diantaranya adalah sehatnya jasad, sehatnya badan, dia tidak sedang sakit. Ini kan harus menjadi pikiran kita bersama untuk dicarikan solusinya bagaimana gitu ya. Terutama ya dalam hal ini pihak-pihak terkait ya, bagaimana supaya kuota haji itu antrian haji itu tidak terlalu panjang begitu ya. Ini caranya bagaimana? Kan harusnya dipikirkan Ibu ya. Karena kasihan masyarakat kita. Ya kita tidak seperti orang yang dekat dengan Mekah Madinah begitu ya. Kita sangat jauh sekali. Kalau mungkin kita cuman jarak 100 kilo, 200 kilo ya enak saja begitu kan. Tapi kan kita sangat jauh sekali dan biayanya sangat banyak. Maka seharusnya ini menjadi fokus perhatian ya, bagaimana masyarakat kita itu bisa menunaikan ibadah haji di masa-masa sehatnya. Dan masa muda itu identik dengan masa-masa kuat, masa-masa sehat. Taib. Ini yang pertama ya, jadi badannya sehat, tidak sedang sakit. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Annam ra'atan min Khath'am qalat ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadihi adrakat abi syaikhan kabira la yastati'u an yastawiya 'ala ar-rahilah fahal yaqdi an ahujja anhu qala fahujji anhu." Bahwasanya seorang wanita dari Khath'am bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku terkena kewajiban haji dari Allah ketika dia sudah menjadi orang yang tua renta. Dia tidak mampu berangkat berkendaraan ke sana. Oleh sebab itu," kata wanita Khath'am ini, "bolehkah saya berhaji untuknya?" Beliau menjawab, "Fahujji anhu," berhajilah untuk dia. Artinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam keadaan tidak sehat seperti itu, kemudian bisa diwakilkan oleh siapa? Oleh anaknya di sini. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti syarat istita'ah ini diantaranya adalah badannya sehat. Kemudian yang kedua, dia mampu menyiapkan bekal untuk membiayai perjalanan selama ke Mekah, kebutuhannya selama tinggal di sana, dan juga bekal untuk kepulangannya menuju kampung halamannya yang jumlahnya lebih dari kebutuhannya. Nah ini bekal ya, istita'ah, bekal yang mesti dimiliki saat berangkat haji, saat menunaikan ibadah haji selama bermukim di sana, kemudian saat nanti pulang. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dia berada dalam keadaan aman selama perjalanan. Dia berada dalam keadaan aman selama perjalanan. Nah, keamanan ini ibu-ibu yang dirahmati Allah meliputi aman dirinya dan juga aman hartanya. Ya, kalau di masa-masa ini ya mungkin jangan pakai visa yang ilegal, begitu ya. Atau orang berangkat ke sana umroh Ramadan, misalkan visanya visa umroh, tapi kemudian dia stay di sana sampai nanti ibadah haji. Nah, ini bisa bermasalah, Ibu. Ini bisa bermasalah. Ya, kan mesti ada pemeriksaan begitu ya. Kalau tidak punya visa haji yang sah,
itu bisa berbahaya, ya bisa dipenjara dulu, ya bisa ditahan dulu, bisa dideportasi. Iya, kalau dideportasi alhamdulillah begitu. Kalau kemudian dipenjara gitu ya. Dipenjara di sana tidak bisa pulang-pulang ya. Nah, ini keamanan mesti dipastikan. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tiap musim haji, kasus-kasus haji seputar haji itu ada saja. Gitu ya. Ada yang ditipu oleh travelnya, begitu ya. Katanya bintang 5, ternyata di emperan, begitu kan? Katanya tendanya dekat dengan Jamarat, ya, ternyata sangat jauh, bahkan tidak ada tendanya. Nah, ini mesti diperhatikan. Ini terkait dengan keamanan. Kalau laki-laki masih rada mending, Ibu, namanya laki-laki. Tapi kalau perempuan, nah ini kasihan gitu ya. Kalau perempuan ini kasihan. Jadi selalu ada kasus, ya selalu ada masalah. Maka ibu-ibu yang berniat haji di tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya, pastikan segala sesuatunya benar-benar legal, segala sesuatunya benar-benar bisa dikondisikan. Ya, jangan sampai kita mudah tertipu oleh para oknum. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, yang keenam, ini syarat yang keenam, dia ditemani oleh suaminya atau mahramnya. Ini syarat bagi muslimah, syarat untuk dia bisa atau dikatakan wajib untuk berhaji. Dia punya mahram. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Faqala rajulun ya Rasulullah inni uridu an akhruja fi jaishi kadza wa kadza wa imra'ati turidul hajja. Faqala ukhruj ma'aha. Jangan sekali-kali seorang wanita itu bepergian kecuali bersama mahramnya. Jangan sampai ada seorang laki-laki asing, ajnabi, yang menemuinya kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Kemudian seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin berangkat bersama pasukan perang yang ini dan yang itu. Sedangkan istriku juga ingin berangkat haji. Mana yang harus aku kerjakan? Kemudian beliau menjawab, ukhruj ma'aha. Berangkatlah, berhaji untuk menemaninya. Maksudnya tidak usah ikut jihad, temani istrimu berangkat haji. Nah, kalimat inilah ukhruj ma'aha menunjukkan bahwa di antara syarat wajibnya haji bagi seorang wanita adalah ma'a mahram, ya, disertai dengan mahram. Mahram itu adalah suaminya atau siapa saja laki-laki yang diharamkan menikahinya selama-lamanya, baik karena nasab atau karena sebab yang lainnya. Ya, misalnya ayahnya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, baik dari ayah nasab maupun karena sepersusuan. Dan penjelasan ini nanti akan dibahas di bab tentang mahram di dalam kitab ini, insyaallah ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah bahwa wanita yang tidak mendapatkan mahram berarti dia bukanlah termasuk wanita yang memiliki istita'ah. Wanita yang tidak memiliki mahram, tidak mendapatkan mahram, berarti bukanlah dia termasuk wanita yang memiliki kemampuan untuk berhaji. Sehingga hajinya tidak wajib atas dirinya. Walaupun syarat-syarat yang lain terpenuhi. Bekal sudah ada, sudah siap, ya dia sehat, barakallahu fikum, ya. Tapi ketika dia belum punya mahram,
ya tidak mendapatkan mahram, maka hajinya menjadi tidak wajib. Andai kata dia berhaji tanpa mahram, bagaimana? Maka hajinya, kata beliau, tetap sah, tetapi dia berdosa karena dia telah bepergian tanpa mahram. Allahu a'lam. Kemudian muncul pertanyaan, apakah istri harus minta izin suaminya untuk berangkat haji? Jawabannya ada 3 kemungkinan. Pertama, apabila haji yang dia lakukan adalah haji tatawwu', haji yang sunnah. Haji yang sunnah tadi apa? Haji yang kedua dan seterusnya. Apabila hajinya itu haji yang sunnah, atau dia menghajikan orang lain, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Ini berdasarkan ijma'nya para ulama. Izin dulu ke suaminya. Taib. Yang kedua, apabila haji yang dia kerjakan itu adalah haji nazar. Haji nazar berarti wajib tidak? Wajib. Maka jika nazar yang dia ucapkan itu sudah diizinkan oleh suaminya, atau dia bernazar sebelum menikah, lantas dia memberitahu suaminya tentang nazar tersebut, dan suaminya pun mengukuhkannya, maka dalam keadaan seperti itu suami tidak boleh melarangnya. Adapun jika istri bernazar tanpa sepengetahuan suaminya, maka sang suami berhak melarangnya. Begitu ya. Jadi ya, suami kalau tahu istrinya bernazar sebelum nikah, misalkan bernazar untuk haji, maka suami jangan melarang. Tapi ya istri dianjurkan tetap minta izin. Yang ketiga, apabila yang hendak dilakukan istri itu adalah haji yang wajib, haji yang fardu, berarti haji yang pertama, maka jika syarat-syarat wajibnya haji yang dipaparkan sebelum ini sudah terpenuhi, dia disunnahkan untuk minta izin suaminya, ya, minta izin kepada suaminya untuk berangkat haji. Dan suami tidak berhak melarangnya kecuali jika dia mempunyai alasan kuat untuk itu. Maka tidak mengapa sang istri menunda hajinya hingga tahun berikutnya. Tapi berat ya di masa-masa ini menunda haji kalau sudah dipanggil itu ya berat. Karena tahun berikutnya belum tentu dapat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Di kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas haji seorang wanita untuk orang lain. Baik ibu, sampai di sini saja. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon izin ya untuk kajian saya. Mungkin lebih pagi ya. Bisa lebih pagi ya. Kita usahakan ya jam 7.45 sudah mulai, tapi bisa saja kurang dari 7.45 gitu ya. Karena saya ada 2 jadwal di pagi hari seperti ini dan butuh ada jarak begitu ya, butuh perjalanan. Jadi kalau 9:30 baru selesai, nanti di pengajian kedua bisa terlambat gitu. Baik Ibu, sampai di sini. Sudah ditutup ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.